Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, bertemu lagi dengan Ibu Dini di kelas PJJ kelas 6. Sebelum belajar, biasakan kita berdoa dulu. Kalian sudah mandi dan sarapan pagi ya. Hari ini kita akan membahas buku tema 4, subtema 1, PB 4. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah matematika, PPKN, dan bahasa Indonesia. Untuk matematika nanti akan kita bikin video khusus ya anak-anak ya. Jadi kita pisah matematikanya. Jadi kali ini kita bahas PPKN dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah membaca teks, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. 2. Setelah membaca teks, kalian mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan benar. 3. Setelah mengamati lingkungan, kalian mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, kalian mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, globalisasi. Ada tulisan dunia tanpa batas. Kita baca dulu teksnya ya anak-anak ya. Globalisasi sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Nah, apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Nah, itu tadi maksud dari kata-kata dunia tanpa batas ya. Jadi seolah-olah wilayah antar negara ini tidak ada batas ya, karena adanya globalisasi. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitu juga produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Contohnya pertandingan sepak bola ya, sepak bola dunia. Nah, di halaman selanjutnya ada pertanyaan mengenai teks tadi. Kita coba jawab bersama-sama ya. Apa yang dimaksud dengan dunia tanpa batas pada bacaan di atas? Jelaskan. Nah, artinya maksudnya seluruh negara bisa saling terhubung yang seakan-akan tidak terbatas oleh batas wilayahnya. Lanjut di nomor 2, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Contohnya, adanya barang impor seperti handphone dan motor. Kita bisa mengobrol dengan orang lain yang berbeda daerah melalui handphone atau telepon, menemui makanan dari negara lain atau daerah lain, dan mengetahui berita yang terjadi di luar negeri. Itu dampak dari adanya globalisasi anak-anak. Selanjutnya nomor 3, apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Pasti kalian sangat merasakannya ya, apalagi kalian lahir sudah di zaman era globalisasi. Jadi jawabannya kira-kira saya bisa memakai barang dari negara lain, berbicara dengan seseorang tanpa tatap muka, bisa mengkonsumsi makanan dari negara lain, menonton film buatan luar negeri, dan yang lainnya. Sekarang banyak ya drakor-drakor anak-anak, bisa kalian tonton dengan bebas di YouTube atau di program TV lainnya. Selanjutnya, gambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas.
Ya, kira-kira seperti ini gambarnya ya anak-anak ya. Itu ada gambar dunia ya, peta dunia, dan di atasnya ada orang sedang bersalaman. Gampang gitu maksudnya, walaupun beda dunia atau negara, kita dapat mudah bertemu, mau tatap muka atau tidak bertatap muka, kita bisa dapat mengajarkan kerjasama. Mau di dalam negeri atau luar negeri, kita bisa juga mengadakan kerjasama karena sekarang alat transportasi dan alat telekomunikasinya sudah modern. Nah, untuk selanjutnya harusnya kalian berdiskusi, tapi karena tidak memungkinkan ya, kita sedang mengadakan kelas PJJ. Jadi ini Ibu Dini kasih contohnya saja, contoh mengamati lingkungan dan menceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Contohnya seperti ini ya. Contohnya di lingkungan RT saya terdapat sekitar 30 keluarga. Setiap keluarga memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Contohnya, tetangga saya yaitu Pak Edi. Keluarga Pak Edi bisa dibilang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya mobil di garasinya. Tetangga saya yang lain adalah Pak Suroto. Keluarga Pak Suroto memiliki ekonomi tingkat sedang. Hal ini ditunjukkan dari kendaraan sepeda motor yang dimiliki keluarga Pak Suroto. Berbeda dengan Pak Edi dan Pak Suroto, keluarga Pak Wira merupakan keluarga kurang mampu. Hal ini tampak dari kondisi rumah Pak Wira yang masih sangat sederhana dan hanya memiliki 2 sepeda. Kira-kira itu contoh dari keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita ya anak-anak ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, mengapa ekonomi setiap keluarga berbeda? Ya karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda. Kemudian apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Yang mempengaruhi biasanya keterampilan seseorang, peluang, pekerjaan seseorang, penghasilan dan tingkat persaingan. Kemudian sikap apa saja yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini ya. Kita hendaknya menghargai dan menghormati setiap orang tanpa memandang status ekonominya. Alangkah baiknya jika kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Tugas kalian hari ini adalah menceritakan tentang kondisi ekonomi keluargamu. Tulislah rencana-rencana yang akan kamu lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini. Ya, ini bisa kalian lihat di buku tema 4 halaman 33. Kalau kalian masih bingung bagaimana menulisnya ya, ini Ibu Dini kasih contoh nih, misalnya ekonomi keluarga saya terbilang memiliki ekonomi tingkat sedang. Hal ini ditunjukkan dari rumah saya yang tidak terlalu besar, namun layak dijadikan tempat tinggal. Ayah saya bekerja sebagai teknisi di salah satu perusahaan. Ibu saya bekerja sebagai penjual minuman di depan rumah. Sedangkan kakak saya bekerja sebagai pelayan toko. Sedangkan saya masih sekolah, tetapi saya rajin menabung walaupun hanya Rp500. Untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga saya alhamdulillah tidak pernah kekurangan. Biasanya pengeluaran ditujukan untuk kebutuhan makan, kebutuhan sekolah saya, kebutuhan transportasi, dan lainnya. Rencana saya saat ini adalah belajar dengan giat untuk mendapat pendidikan. Dengan pendidikan, saya berharap saya menjadi manusia berdaya serap tinggi dan meraih kesuksesan. Nah, seperti itu ya anak-anak contohnya. Silakan kalian buat ya. Jadi Ibu ingatkan kembali, tugas kalian adalah menceritakan tentang kondisi ekonomi keluargamu. Di sini yang diceritakan adalah kondisi ekonomi keluargamu ya. Jangan ceritakan kondisi ekonomi tetanggamu atau saudaramu. Ya, baik anak-anak, silakan mengerjakan tugasnya. Demikian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa selalu 3M
yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan selama pandemi COVID-19 ini ya anak-anak ya. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.